Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Valentino Lomansyalohu dengan NPM 25560510009. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan sebagai jawaban UAS Ekonomi Bisnis. Untuk soal yang pertama, mengapa sih kita pentingnya untuk mempelajari ilmu ekonomi? Karena dengan ilmu ekonomi kita bisa memahami cara mengelola sumber daya yang terbatas. Dengan contoh, kita bisa menentukan prioritas belanja kita saat uang kita terbatas. Dan untuk soal yang kedua, ilmu ekonomi adalah ilmu yang bagaimana manusia itu bisa mengolah sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan bisnis adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Singkatnya, ekonomi itu adalah ilmunya, sedangkan bisnis itu adalah praktik atau kegiatannya. Lanjut soal yang ketiga, yaitu membahas tentang cabang-cabang ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro adalah mempelajari ilmu ekonomi dengan skala kecil, contohnya seperti rumah tangga atau individu. Sedangkan untuk ekonomi makro, mempelajari ekonomi secara keseluruhan atau skala besar, seperti pendapatan nasional atau inflasi, dan lain-lain. Untuk soal yang keempat itu menjelaskan investasi berdasarkan buku ekonomi dan bisnis administrasi karya Bapak Iqbal Harori. Investasi adalah penanaman modal atau aset yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Lanjut soal nomor 5, yaitu apa itu ekonomi hijau dan contoh kasusnya. Singkatnya, ekonomi hijau adalah cara mengembangkan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Untuk contoh kasusnya itu seperti mengubah limbah industri menjadi produk ramah lingkungan seperti omega-3 dan bioenergi. Untuk soal yang keenam, yaitu soal ekonomi biru dan contoh kasusnya. Singkatnya, ekonomi biru adalah cara mengubah sumber daya laut dan perairan untuk meningkatkan tanpa merusak perairan. Contoh kasusnya yaitu Indonesia merilis peta karang dan padang lamun untuk memperkuat ekonomi biru. Yang ketujuh yaitu letak permasalahan ekonomi di Indonesia. Yang saya ambil itu letak permasalahannya tentang SDM kurang kompetitif, seperti keterampilan teknologi dan produktivitas masih tertinggal. Dan contoh yang kedua itu infrastruktur belum merata, seperti transportasi, logistik, dan internet yang masih kurang memadai. Untuk soal yang ke-8 itu letak permasalahan di Provinsi Lampung dan berikan solusinya. Permasalahan yang saya ambil itu tentang infrastruktur yang belum merata, seperti jalan, transportasi, dan wilayah Lampung masih kurang baik. Dan untuk solusinya yang saya buat itu seperti perbaikan infrastruktur, fokus wilayah produktif, seperti memperkuat jalan, pelabuhan, dan internet di kawasan pertanian, pariwisata, dan industri utama. Lanjut soal yang ketujuh, yaitu tentang letak permasalahan ekonomi di Indonesia. Yang saya ambil permasalahannya itu tentang SDM kurang kompetitif, seperti keterampilan teknologi dan produktivitas masih tertinggal. Dan untuk contoh yang kedua itu tentang infrastruktur belum rata, seperti transportasi, logistik, dan internet yang masih kurang memadai. Untuk soal yang ke-8 itu letak permasalahan di Provinsi Lampung dan cara mengatasi atau solusinya. Permasalahan yang saya ambil itu tentang infrastruktur yang belum merata, seperti jalan, transportasi, dan wilayah Lampung yang masih kurang baik. Solusi yang dari saya berikan itu seperti perbaikan jalan, infrastruktur di wilayah produktif. Contohnya itu seperti memperkuat jalan, pelabuhan, dan internet di kawasan pertanian, pariwisata, dan industri utama. Lanjut untuk soal yang ke-9, yaitu saya mengambil permasalahan di Kabupaten Pesawaran. Kenapa lambat saing?
yaitu karena infrastrukturnya yang belum merata, akses jalan di desa dan kawasan wisata yang masih kurang baik, sehingga bisa menghambat investasi dan kunjungan. Solusi yang bisa saya berikan yaitu seperti perbaikan jalan dan akses wisata, bertujuan untuk wisatawan lebih mudah datang, distribusi barang UMKM lebih cepat, dan investor tertarik masuk. Oke, di sini kita akan lanjut untuk hasil pembelajaran hingga pembelajaran akhir. Yang pertemuan pertama yaitu Bapak Iqbal menjelaskan tentang bagaimana konsep dasar ilmu ekonomi dan bisnis termasuk sumber daya yang dikelola. Bagaimana kebosanan dalam kegiatan usaha dibuat hingga bagaimana pasar bekerja. Selain itu juga Bapak Iqbal menjelaskan kedisiplinan dan pentingnya ketetapan dalam pengumpulan tugas. Dan untuk pertemuan yang kedua itu Bapak Iqbal meminta mahasiswa untuk mencari berita terbaru dengan bertujuan agar kita terbiasa membaca situasi ekonomi nasional dan mampu menilai suatu peristiwa terhadap dunia usaha maupun masyarakat. Dan pertemuan yang ketiga itu diliburkan karena adanya BFG atau Business Family Gathering. Oke, lanjut yang di pertemuan keempat. Lalu Bapak Iqbal memberikan tugas kelompok untuk mewawancarai pihak galeri yang ada di FISIP. Pertanyaan kelompok yang kami ajukan yaitu adalah 1. Bagaimana cara memahami pasar modal? Yang kedua, dampak ekonomi dan faktor pemicu dampak kejatuhan saham. Yang ketiga, kondisi pasar modal Indonesia ini secara umum. Oke, kita lanjut ke pertemuan yang kelima. Kami diperintahkan lagi untuk mewawancarai UMKM, turun lapangan langsung ke UMKM-nya. Dan kelompok kami mewawancarai pemilik bubur ayam Mas Mul. Dari hasil wawancara, kami jadi mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha. Dan pada pertemuan yang terakhir, kami di kelas berdiskusi mengenai 2 isu besar. Yang isu pertama yaitu adalah dampak banjir di Sumatera terhadap aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Yang kedua, pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat di kisaran 16.676 rupiah per dolar Amerika Serikat beserta pengaruhnya terhadap biaya impor, inflasi, dan daya beli. Dan itu tadi hasil rangkuman saya selama pembelajaran ekonomi bisnis dengan Bapak Iqbal Harori. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mengenai isi perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.